saudara, mereka hidup dalam satu masa, yakni masa hakim-hakim. Di sana tidak ada raja, tidak ada pemimpin, sehingga orang Israel bebas melakukan apa saja. Dan masa hakim-hakim disebut adalah masa lingkaran setan. Kenapa? Karena semua orang Israel bebas melakukan dosa. Tapi yang luar biasa, saudara, ketika mereka melakukan dosa, mereka minta ampun kepada Tuhan. Mereka minta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan yang tidak tega dengan mereka, Tuhan pun juga berbelas kasihan kepada mereka. Akhirnya Tuhanlah membangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan orang-orang Israel daripada bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Nah, saudara dan saya, namanya dijajah atau ditindas adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul, saudara? Jepang pernah menjajah Indonesia, Belanda pernah menjajah Indonesia. Tapi saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Maka ketika saya dan saudara dalam kesesakan sekalipun seperti apa, Tuhan sanggup membuat pertolongan ataupun juga kelegaan bagi saya dan saudara. Ada amin? Nah, saudara-saudara, Tuhan membangkitkan satu orang namanya Yefta. Yefta ini, saudara, adalah seorang anak yang lahir dari perempuan sundal. Bapaknya namanya Gilead. Dan ketika Yefta bertumbuh, saudara, maka saudara-saudaranya yang beda ibu menganggap bahwa dia adalah anak yang tidak layak mendapatkan warisan. Maka mereka ambil keputusan untuk usir Yefta dari rumah mereka, sehingga Yefta dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan kesedihan, dia pergi meninggalkan rumahnya yang ada di tanah Gilead, dan dia pergi ke satu tempat yang namanya adalah tanah Tob. Di sana, saudara, mereka, saudara, hidup bersama-sama dengan yang namanya Yefta. Penjahat-penjahat semua hidup dengan Yefta. Dan yang luar biasa adalah Yefta menjadi geng atau menjadi pemimpin daripada gerombolan perampok-perampok yang ada di tempat itu. Satu ketika, saudara, maka orang Israel mereka ini ditindas. Dan ketika mereka ditindas, mereka bingung cari orang yang bisa menolong mereka. Coba saudara lihat Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 10 ayat 13 sampai 16. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Saudara-saudara, seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia pernah berkata, marah dan kasih ada di dalam dirinya Allah. Saya ulangi, Aristoteles pernah berkata, marah dan kasih ada di dalam dirinya Allah. Berarti marah adalah sesuatu yang baik, kasih pun juga adalah sesuatu yang baik. Jadi Allah tidak mungkin dipermainkan dengan bangsa umat pilihan yang mempermainkan Allah dengan dosa-dosa mereka. Kurang lebih ada 7 Allah yang disembah oleh umat Israel ketika mereka hidup pada zaman itu. Ada Asitoret, ada Milkom, ada Baal, dan lain sebagainya. Dan ini membuat Tuhan marah dengan orang Israel, dan akhirnya orang Israel dijajah oleh orang Filistin dan Bani Ammon. Yang luar biasa, saudara, ketika mereka dijajah, mereka pusing. Mereka tidak tahu siapa yang harus membebaskan mereka. Akhirnya mereka mengingat bahwa ada satu orang yang hebat yang pernah ada di daerah kita, dan orang itu adalah Yefta. Mereka mengambil keputusan, saudara-saudara, untuk Yefta datang menjumpai mereka, dan mereka harus ditolong oleh Yefta. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ayat 1 sampai ayatnya yang ke
Saya lompat langsung di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, perhatikan saudara, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amun. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amun. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari iman Yefta yang mampu mengalahkan dunia? Yang saya catat adalah Yefta menjadi orang yang bangkit dan menjadi terang. Dia anak perempuan Sunda. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang kerjaannya cuma merampok, membunuh, merugikan orang lain. Tetapi ketika umat Israel datang menjumpai dia dan minta tolong kepada Yefta untuk membebaskan mereka daripada jajahannya Bani Amun, Yefta mendengarkan apa yang mereka inginkan, dan Yefta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tua-tua Israel. Saudara, semua kita lahir dari masa lalu yang tidak selalu baik. Kita semua datang dari keluarga yang mungkin tidak baik, ataupun juga kita dulu melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan karena mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh daripada teman-teman, dan juga keluarga kita yang mungkin tidak dianggap oleh sekeliling kita. Tapi saudara dan saya harus belajar seperti Yefta. Walaupun dia seorang anak perempuan Sunda, hidupnya suram, dia hidup dalam kegelapan, tapi Tuhan sanggup membuat keadaan terbalik sehingga orang-orang datang mencari Yefta dan memohon pertolongannya Yefta. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mampu bangkit dari kegelapan dan menjadi terang. Kalau saudara orang beriman, maka saya dan saudara harus bangkit dari keterpurukan masa lalu kita. Semua kita punya kegagalan masing-masing. Seperti Yefta yang tidak diinginkan oleh saudara-saudaranya, tetapi walaupun dia ditolak, dia dibuang, tapi rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan Yefta. Makanya saudara harus punya kepercayaan diri ketika Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin orang bilang dulu engkau pemabuk, tapi sekarang engkau sudah jadi anak Tuhan yang melayani Tuhan. Mungkin orang berkata engkau punya karakter yang buruk, tapi sekarang engkau membuktikan bahwa di dalam Kristus saya dan saudara menjadi manusia yang baru. Yefta anak perempuan Sunda, tetapi dia punya iman. Dia mampu bangkit dari kegelapan dan menjadi terang. Yesaya 60 ayat 14-15, firman ini luar biasa berkata kepada kita. Yesaya pasal 60 ayat 14-15, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Jadi kalau saudara pernah dibuang oleh seseorang, saudara pernah ditolak oleh manusia, saya percaya bahwa satu saat Tuhan akan bikin keadaan terbalik dan orang-orang datang kepada saya dan saudara. Ya, saya berkata kepada orang Israel, dan ini terjadi dalam kehidupannya Yefta. Mungkin orang lihat saudara hari ini sebelah mata, pada mata ada dua. Tapi orang tidak tahu bahwa rencana Tuhan ke depan itu indah seperti apa. Makanya saya pernah khotbah di sini, saya selalu singgung
saudara jangan pernah lihat orang anggap remeh orang lain. Termasuk anak sekolah minggu, anak kecil, saudara tidak boleh anggap remeh. Karena saudara tidak pernah tahu satu ketika mereka akan jadi seperti apa. Mungkin ada di antara mereka yang jadi pejabat. Mungkin ada di antara mereka yang jadi pengusaha yang sukses. Mungkin ada di mereka yang jadi orang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara ada di posisi atas, saudara jangan pernah merendahkan orang yang ada di posisi bawah. Kalau hari ini saudara diberkati lebih daripada orang lain, saudara jangan menghina orang yang mungkin tidak semakmur hidup saya dan saudara. Karena Tuhan mampu membalikkan keadaan. Karena rencana Tuhan dalam setiap orang percaya itu tidak akan pernah gagal. Alkitab bilang, mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 15, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi oleh seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun. Tuhan balikkan keadaan. Saudara hari ini masih naik motor. Kalau saudara beriman, bekerja sungguh-sungguh, saya yakin satu ketika Tuhan berkati saudara punya mobil. Kalau hari ini saudara masih kontrak, saya yakin kalau saudara beriman, saudara sungguh-sungguh bekerja, saya percaya Tuhan akan kasih saudara rumah yang bagus. Kalau hari ini saudara mungkin melayani dengan pelayanan yang masih kecil, kalau engkau dan saya punya iman dan setia dengan perkara kecil, Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang besar bagi saya dan saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi anak-anak muda jangan protes dengan orang tua. Kebanyakan anak muda kan suka protes, mengeluh. Tuhan, kenapa saya punya bapak hanya tamat SD saja? Tuhan, kenapa saya punya bapak hanya kerja jadi kuli bangunan saja? Tuhan, kenapa saya punya bapak tidak sehebat bapak-bapak yang lain yang pejabat, yang di kantor, yang punya jabatan? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang buruk? Kenapa saya ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung saya? Ketika kita dalam keadaan seperti demikian, maka saya dan saudara ada di posisi sama seperti Yefta. Tapi ketika Tuhan berkenan atas kehidupan saya dan saudara, Tuhan sanggup membalikkan keadaan saya dan saudara. Yesaya berkata, promosi datang bukan dari timur, barat, utara, dan selatan, tapi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau manusia rendahkan saudara, percaya bahwa satu ketika Tuhan akan meninggikan saudara. Dan Yefta punya iman yang luar biasa. Ketika dia bangkit dan menjadi terang, maka Bani Amon dikalahkan oleh Yefta. Hakim-Hakim 19 ayat 29 sampai 33. Lalu roh Tuhan menyikapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Mini, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel.
Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ketika saya dan saudara bangkit menjadi terang, maka bonusnya adalah kemenangan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kekuatan dari Tuhan yang memampukan saya dan saudara untuk bisa mengalahkan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Jadi hari ini saudara, ayo bangkitkan kepercayaan dirimu. Percaya bahwa kalau Yefta saja seorang anak perempuan Sunda ditolak oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan beri masa depan yang terbaik bagi dia, maka kita pun juga akan diberikan masa depan yang terbaik oleh Tuhan. Saya bapak almarhum sekolah cuma SD kelas 1, tidak tahu baca. Makanya dulu ketika kami sekolah, kami 4 orang yang terima rapot, Mama Saleh sendiri atau Oma Saleh sendiri. Karena memang beliau tidak bisa baca. Sekolah di Rote Membrala sana cuma SD kelas 1. Datang ke Kupang, merantau, Oma nikah lagi, berhenti sekolah. Tapi saya bersyukur lewat orang tua yang bodoh, orang tua yang tidak sekolah, orang tua yang dianggap remeh oleh orang lain, Tuhan hari ini menjadikan kami 4 orang semua punya masa depan yang terbaik. Ingat, Tuhan tidak rubah orang tua kita. Yang Tuhan rubah adalah saya dan saudara sebagai anak. Mereka sudah tua dan tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi saya dan saudara hidup masih panjang dan masa depan indah, cerah, penuh harapan Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini kalau saya pergi khotbah di mana-mana, saya semangat luar biasa. Karena kalau saya ingat masa lalu saya, sekolah tidak betul. SMP 2, SMA 3, sekolah selalu dapat ranking tapi tidak besar dari belakang. Bodoh. Orang bilang otak bukan cuma jongkok tapi tiara. Artinya tidak tahu apa-apa. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi, dan saya bersyukur hari ini bisa melayani Tuhan. Ini semua anugerah Tuhan. Dulu teman-teman saya ketemu saya bukan panggil nama, maki. Tahu orang Kupang kok? Kalau ketemu orang bukan panggil nama, panggil jenis kelamin. Atau kalau tidak panggil jenis binatang. Kalau bukan A, B. Tapi hari ini saya jadi hamba Tuhan, saudara, saya bersyukur. Kemana-mana saya pergi pegang Alkitab tidak malu-malu lagi. Dulu awal bertobat ke gereja ikut persekutuan doa, kemana-mana pergi ibadah Alkitab bungkus dalam kantong plastik hitam. Tapi sekarang orang tahu saya pendeta. Kemana-mana pergi orang bilang salam Pak Pendeta. Itu sebuah derajat yang Tuhan muliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dulu orang bilang saudara itu madesu, masa depan suram. Sekarang MBC, masa depan cerah. Dulu saudara sekolah tuh ingus-ingusan, tukang nyontek di kelas, malas belajar. Tapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ubah kehidupan saudara menjadi beda. Amin. Rahasianya saudara harus bangkit dan menjadi terang. Yefta tidak terpuruk dari keadaan yang ada, tapi dia bangkit menjadi terang. Dan akhirnya musuh bebuyutannya Israel, Bani Amon, dikalahkan oleh yang namanya Yefta. Jadi masa lalu saudara tidak penting bagi Tuhan. Siapa saudara hari ini dan hari depan itu yang penting bagi Tuhan. Amin. Tuhan kadang-kadang tidak perlu saudara punya CV. Tuhan kadang-kadang tidak perlu apa yang menjadi masa lalu saya dan saudara. Karena di mata Tuhan itu tidak terlalu penting. Di mata Tuhan yang penting adalah saya dan saudara mau bangkit dan menjadi terang. Dan imannya Yefta adalah iman yang luar biasa. Dia bangkit dan menjadi terang. Saudara mau bangkit dan menjadi terang?
hari ini percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan masa depan kita dengan terbaik.